amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah sholat tarawih, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, ceramah tarawih pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iqbal Mubarak LC, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Sedangkan sholat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Yang kedua, laporan keuangan infak tarawih saldo tanggal 9 April 2023 berjumlah 13.244.000 rupiah. Pemasukan tanggal 10 April 2023 sebesar 1.179.000 rupiah, sedangkan pengeluaran sebesar 500.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan saat ini berjumlah 13.923.000 rupiah. Kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk berinfak, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya. Informasi selanjutnya, setiap hari selama bulan Ramadan DKM Al-Ikhlas menyediakan iftar jama'in yang jumlahnya mencapai 150 porsi. DKM masih memberi kesempatan kepada para jamaah yang ingin membantu pendanaannya untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa menghubungi Bapak Yudi Praditinawan selaku bendahara atau Bapak Adam Usmanto. Di samping itu, DKM Al-Ikhlas juga menyelenggarakan iktikaf pada malam 21 sampai dengan 30 Ramadan bersama Imam Muda Ustadz Abdul Fattah Rahmatullah Al-Hafidz. Selanjutnya kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan membawa anak-anak kecil, mohon agar dikondisikan agar menjaga ketenangan ibadah kita. Juga kepada para jamaah yang kebetulan membawa alat komunikasi, untuk sementara agar di silent terlebih dahulu guna menjaga kekhusyukan ibadah kita. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul sabr, wa ja'ala laylatal qadr khairun min alfi syahr. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Andik, Imam rawatib kita Ustadz Abdul Basit, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini diridhoi dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini tepat malam ke-21 Ramadan, ya Pak ya. Dan hari ini juga insya Allah di Masjid Al-Ikhlas tadi diumumkan ada i'tikaf. Berarti sudah 20 hari perjalanan kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Rakha wa lam yughfar lah. Celakalah seseorang hamba umat Muhammad memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzu billah. Kira-kira yang menyebabkan kita tidak mendapatkan ampunan itu penyebabnya apa, Pak? Penyebab seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dalam tafsir hadisnya dikatakan bi an lam yatub, karena dia belum tobat. Masuk bulan Ramadan tetapi dia belum tobat. Hatinya belum tergerak untuk sholat berjamaah di masjid. Yang biasa sholatnya subuh ketinggalan, ternyata masuk bulan Ramadan tetap ketinggalan. Ini mau bulan apa lagi yang bisa membangkitkan motivasi dia untuk sholat subuh berjamaah? Aulam yu'adzimhu bil mubalaghah fit ta'ah, atau dia belum sungguh-sungguh memuliakan bulan Ramadan dengan ketaatan. Ada orang masuk bulan Ramadan, hari pertama udah sahurnya di warteg, jam 7 pagi sudah di warteg sahur. Ini artinya dia tidak menghormati bulan Ramadan. Siang hari istirahat di kantor, dia ke kantin ngerokok, berarti belum memuliakan bulan Ramadan. Maka indikasi orang ini bisa jadi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzu billah. Maka jangan kita samakan hari-hari biasa dengan hari-hari bulan Ramadan. Wala taj'alu yauma shaumikum wa yauma fitrikum sawa. Jangan disamakan hari puasa dengan hari di luar bulan Ramadan. Harus kita agungkan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunannya. Kalau selama ini 20 hari Bapak dikatakan kita masih belum serius, ada yang sampai hari ini belum juga khatam misalkan, atau sampai hari ini sholat tarawihnya bolong-bolong, yang harusnya full Ramadan tahun kemarin udah bolong-bolong, tahun ini harus sempurna, ternyata masih bolong-bolong juga. Sholat jamaah masih ketinggalan, apalagi sholat tarawih. Maka ada kabar gembira dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bi khawatimiha, pada penutupannya, Pak. Jadi kalau ada orang mudanya pemabuk, pezina, kemudian biasa dia nongkrong main judi, pas waktu tua Allah kasih hidayah, kemudian dia ikuti hidayatul irsyadnya dengan hidayatul taufik, artinya punya ilmu kemudian dia kerjakan, tobat dia sebelum meninggal dunia, bisa husnul khatimah. Maka kata Ibnu Taimiyah, al-i'tibaru bikamalin nihayah, yang dianggap dari sebuah ibadah itu kesempurnaan pada akhirnya, la binaqsil bidayah
bukan pada celah di awal kita melaksanakan amalan. Mungkin selama 20 hari ini ada yang masih kurang sempurna puasanya, matanya masih belum terjaga. Idza sumta falyasum sam'uka, kata Rasulullah. Kalau ente puasa, puasain juga kupingnya. Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim. Mulutnya dijaga, matanya dijaga. Wada'adal jar, tinggalkan menyakiti hati tetangga. Jangan sampai ribut sama tetangga. Ternyata masih juga ribut di 20 hari yang lalu, maka perbaiki di 10 hari terakhir. Ibnu Rajab rahimahullah beliau katakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna Ramadan qad azima 'ala rahil. Ramadan bentar lagi berlalu nih. Walam yabqa minhu illal qalil. Tidak tersisa dari bulan Ramadan kecuali tinggal sedikit, tinggal 10 hari lagi. Banyak apa sedikit, Pak? Dikit. Kita aja nggak nyangka ya, tiba-tiba udah 20 hari. Masya Allah. Faman minkum ahsana fiha. Kalau orang yang udah dari awalnya dia sudah memperbaiki kualitas ibadahnya, saumnya, salat berjamaahnya, salat tarawihnya, qiyamul lailnya, bacaan tadarusnya, fa'alaihi tamam, lanjutkan dan sempurnakan. Waman farata, gimana nasib orang-orang yang melalaikannya? Kalau dari kemarin kurang semangat, maka fal yukhtimuhu bil husna, sempurnakan, tutup dengan tambah, optimalkan ibadahnya di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan dengan semangat 10 hari terakhir ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar itu dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Bapak tahu para malaikat turun, digambarkan dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tilkal lailah, pada malam Lailatul Qadar, fil ardi, di muka bumi ini, aktsaru min adadil hasa, lebih banyak daripada jumlah kerikil, Pak. Manusia itu kira-kira kalau saya lihat saya tanya sama Syekh Google, itu ada 8 miliar 5 juta sekian. Itu manusia. Depan rumah kita kerikil ada, apalagi samping rumah ngebangun, pasti kerikilnya banyak. Kira-kira banyakan kerikil apa manusianya, Pak? Kerikilnya lebih dari 8 miliar berarti. Ada begitu banyak para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kata ulama dihitung 83 tahun 4 bulan. Ada di sini Pak Haji atau Bapak jamaah yang umurnya ada 83 tahun 4 bulan? Ada nggak? Paling tua berapa, Pak? Pak Haji Agus berapa? Pak Haji 83. Pas itu, pas malam Lailatul Qadar. Masya Allah, saya belum tentu sampai umur 83 ibadahnya, berarti Bapak lebih banyak, 83 tahun. Masya Allah. Coba bayangkan, dapat satu keutamaan aja 83 tahun 4 bulan. Kalau malam itu kita isi dengan ibadah. Malam itu disebut Qadar karena ada ketentuan selama setahun. Kata Rasulullah, yaqdi ma yakunu fis sanah ila mithliha. Di situ ditentukan selama 1 tahun ke depan amal kebaikan kita, takdir kita. Ada yang mengatakan nisfu Sya'ban, tapi Lailatul Qadar termaksud malam penentuan selama setahun. Kemudian kata para ulama, taslimul malaikah, para malaikat itu mendoakan orang-orang yang siapa? Lailatul Qadar ala ahlil masajid, kepada ahlu masjid.
Siapa ahlul masjid? Yang biasa sholat berjamaah di masjid. Siapa ahlul masjid? Yang biasa sholat taraweh berjamaah. Siapakah ahlul masjid? Yang ikuti i'tikaf malam ini ahlul masjid. Insya Allah siap ya Pak ya? I'tikaf malam ini siap? Insya Allah. Semangat nggak ini malam 10 hari terakhir ini? Harus ada semangat Pak. Karena Rasulullah yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah malam 10 terakhir itu semangatnya melebihi 20 hari sebelumnya, lebih bersemangat lagi. Maka Lailatul Qadar ini merupakan Lailatul, malam penuh dengan kemuliaan. Kapan turunnya? Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, cari di 10 malam terakhir. Ini hadisnya umum. Lebih spesifik lagi, taharraw Lailatul Qadar fil witri fil ashril awakhir min Ramadan, cari di malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Berapa malam tuh yang ganjil? 5. Berarti yang genep nggak ada Ustaz. Kira-kira ada nggak yang genep? Ya. Para ulama membuat perhitungan dari hadis Ibnu Abbas, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa wa khamisatin tabqa fi sabi'atin tabqa khamisatin tabqa. Cari malam Lailatul Qadar itu di sisa 9 malam terakhir. Kalau malamnya 30, berarti 9 malam terakhir dari mulai malam berapa? 22. Nah, berarti bisa 22 tuh. Kemudian fi sabi'atin tabqa di 7 malam tersisa. Berarti di malam ke-24. 24 bisa jadi. Atau fi khamisatin tabqa di 5 malam terakhir. Berarti 26. 22, 24, 26. Berarti intinya carilah di 10 malam terakhir. Daripada ternyata di prank, kita datangnya 227 doang. Kayaknya paling banyak 27. Akhirnya dia 27 doang datang. Di 22 tahunnya. Ya kecewa. Makanya malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan. Satu waktu kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendapatkan hadis dari Rasulullah, inni uritu Lailatul Qadar. Saya diperlihatkan malam ini Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Wa hiya lailatun wahid wa ishrin. Malam itu malam 21. Di riwayat yang lain, Ubay bin Ka'ab, wallahi inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya lailah allati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha wa hiya lailatun 27. Demi Allah, kata Ubay bin Ka'ab, beliau katakan, saya mendengar Rasulullah, kemudian perasaan saya yang paling kuat mengatakan ketika itu Rasulullah menyuruh kami untuk qiyamul lail di malam ke-27. Indikasi itu Lailatul Qadar di malam 27. Kata Imam An-Nawawi, wa hiya muntaqilatun fi kulli sanah. Ternyata malam Lailatul Qadar itu Pak, dia muntaqilah, berpindah-pindah. Tahun ini 21, bisa jadi tahun depan 23, 27. Jadi tidak menentu. Itu hikmahnya agar kita selalu bersemangat di 10 malam terakhir. Dan apa? Liya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Biar Allah tahu siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh mencarinya. Dan biar Allah tahu siapa yang bersabar. As-sabru fit ta'ah, sabar di dalam taat. Apa sunnah-sunnahnya di malam 10 malam terakhir? Pertama, disunnahkan untuk lebih bersemangat. Tadi semangat, Rasulullah semangat tuh di 10 malam terakhir. Kemudian idza dakhala ashrul awakhir syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Dulu saya tanya sama Syekh,
Ini sarung model gimana? Kalau kita ngeliat orang Saudi sekarang nggak pakai sarung kan? Yang pakai sarung siapa? Ternyata satu waktu kita pernah berkesempatan untuk multaqo, konferensi syabab seluruh dunia di Turki. Bertemanlah saya dengan orang Yaman. Ternyata pakai sarung Pak orang Yaman. Oh ini sarungnya modelnya gini. Yaman itu Arab asli. Ada orang Djibouti tapi nggak pakai sarung yang diikat kayak kita dijahit, modelnya kayak sarung ihram tapi berwarna bercorak. Syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Ada yang mengatakan ikat pinggangnya. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah, ini malam 10 terakhir Pak, batas akhir berhubungan suami istri. Rasulullah sudah tidak melakukan hubungan suami istri di mulai malam 21. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ada ihya'ul lail, ada qiyamul lail. Apa bedanya ihya'ul lail sama qiyamul lail? Qiyamul lail qama yaqumu qiyaman, berdiri, maknanya berdiri untuk salat. Ihya'ul lail umum, bisa berzikir, bisa bersolawat, tahmid, tasbih, tahlil, baca doa, kemudian salat juga. Berarti ihya'ul lail di dalamnya ada qiyamul lail. Kalau qiyamul lail ya, bagian daripada ihya'ul lail. Wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan istri-istrinya. Jadi istri Nabi juga itu i'tikaf. Ustadz, saya pengen i'tikaf, izin sama suami dulu. Izin sama suami, diizinkan i'tikaf. Kalau nggak diizinin, nggak boleh. Tetap i'tikaf, maksa juga, maksain diri. I'tikaflah dia, i'tikafnya sah tapi berdosa. Yang masih ABG kemudian masih remaja izin kalau wanita sama orang tuanya. Apa itu i'tikaf? Ibnu Rajab katakan yang namanya i'tikaf qat'ul alaiqi 'anil khalaiqi littisali bi khidmatil khaliqi. Jadi yang namanya i'tikaf itu memutus hubungan kepada makhluk, khalaik. Ya, berarti tidak berkomunikasi lagi, ya, memutus hubungan dari makhluk. Qat'ul alaiqi 'anil khalaik. Litisal, untuk menyambungkan apanya? Ruhnya. Kemudian apanya lagi? Qalbunya, jasadnya, bi khidmatil khaliq, untuk mengoptimalisasikan ibadah kepada sang khaliq. Jadi kalau yang namanya i'tikaf jangan banyakkan ngobrolnya. Jadi i'tikaf cuman pindah tempat doang, tempat tidur ke masjid. Qurannya nggak dipegang, ngobrolnya dari mulai i'tikaf sampai mulai sahur. Nah ini Bu, hilang makna hakikat i'tikafnya. Karena Rasulullah itu sudah lagi tuh istrinya tinggalin, paling banter masuk kamar makan, masuk kamar ya, kemudian ada keperluan boleh, tapi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, jangan berhubungan badan ketika kalian beriktikaf di masjid. Kalau dibaca secara literal, emang ada orang berhubungan badan di masjid? Maknanya ketika ada hajat pulang ke rumah, mau makan, mau minum, ketika masjid tidak menyiapkan makan minum, ketika masjid nggak ada WC-nya, nggak ada kamar mandinya, boleh dia pulang. Iktikafnya belum dianggap batal. Dianggap batal ketika dia berhubungan badan di malam harinya sama istrinya, maka batal, harus diniatkan ulang. Kemudian yang dihidupkan di malam-malam Lailatul Qadar, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa sebagaimana Siti Aisyah, inni ya Rasulullah idza wafaqtu Lailatul Qadar ma'anu, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, araita in wafaqtu Lailatul Qadar ma'anu, gimana, apa yang saya lakukan, apa yang saya baca, apa bacaannya Pak? Insyaallah hafal. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkaulah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku, fa'fu anni,
Ada itu istilah afun, Pak. Yang namanya afun, kalau Bapak nulis di tembok, nulis di papan tulis whiteboard, dihapus. Kalau masih ada sisanya belum afun. Kalau bahasa kita afwan. Kira-kira afwan apa artinya? Maaf. Tapi kalau masih ada coretannya dikit, belum afwan namanya. Masih ada ngeganjel, iya gua maafin. Tapi hatinya masih ngeganjel, belum afwan itu. Yang namanya afwan itu kalau kita nulis di whiteboard, hapus, bersih, nggak ada sisanya, maka itu afun. Artinya kita minta sama Allah dosa-dosa kita itu dihapus tanpa ada sisa. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat dapat memotivasi kita untuk bersemangat di 10 hari terakhir, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, dan dengan keberkahan malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan kita mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Astaghfirukum billahi wa taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.